Berapa banyak saraf simpatis itu harus kita bakar. Namun pada saat proses renal denervasinya itu dibakar itu, nah itu seringkali menimbulkan rasa sakit panas di sekitar perut. Sudah dilakukan penelitian bahwa tidak terjadi kerusakan ginjal akibat dari proses renal denervasi. Ada yang balik lagi, tadinya udah turun, setelah setahun tensinya mulai cenderung naik lagi. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. JJ di channel seputar jantung. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol topik yang sangat menarik yang disebut sebagai renal denervation. Ini kalau bahasa sederhananya adalah penanganan darah tinggi dengan cara melakukan tindakan tanda petik ini membakar ginjalnya. Nah, apa sebetulnya tindakan yang akan dilakukan? Kita sekarang sudah ditemani oleh narasumber yaitu Dr. Faris Basalama, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Faris, selamat datang di channel seputar jantung. Terima kasih Dr. Yayang, terima kasih atas invitation-nya ya. Suatu kehormatan buat saya ini bisa masuk ke podcast bersama dengan Dr. Yayang. Yang kehormatan buat saya karena ini Dr. Faris ini sudah seharian ini kelihatannya bekerja, sibuk, rapat juga, dan malam-malam saya culik untuk podcast ini. Ya, nah teman-teman, saya kenalkan sedikit. Dr. Faris ini adalah teman kerja tentunya, tapi salah satu dari sedikit dokter jantung yang mengerjakan tindakan yang saya sebutkan tadi, renal denervation. Dan juga salah satu dokter jantung yang paket komplit ini, semua dilakukan. Oke, baik. Kita langsung saja ke topik kita tentang renal denervation. Dr. Faris, apa itu sebetulnya renal denervation? Ya, baik. Terima kasih Dr. Yayang. Renal denervasi ini adalah salah satu metode untuk mengurangi saraf simpatis kita. Sebenarnya kalau secara history tujuannya apa untuk mengurangi aktivitas saraf simpatis kita ini untuk menekan terjadinya tekanan darah tinggi. Sebenarnya secara history sudah pernah dilakukan dengan cara operasi, metode itu surgical dengan diambil saraf-saraf simpatisnya itu. Nah, namun outcome-nya ternyata tidak cukup baik sehingga kemudian dikembangkan metode lain dengan cara dinonaktifkan, tidak harus diambil di operasi, tapi dinonaktifkan, dilemahkan fungsinya, putus jaras-jarasnya dengan cara secara non surgical. Jadi tindakan invasif non surgical. Tanpa bedah tanpa bedah. Jadi dengan cara itu kita dapat melemahkan aktivitas saraf simpatis kita, di mana saraf simpatis kita itu adalah saraf yang berperan dalam proses patofisiologi terjadinya tekanan darah tinggi. Nah, dengan melemahkan sebagian saraf simpatis itu yang ada di pembuluh darah ginjal, maka kita bisa membantu menurunkan tekanan darah pasien-pasien hipertensi tersebut. Gitu. Itu adalah sekilas tentang renal denervasi itu. Jadi ini suatu metode tindakan invasif non bedah dengan cara memasukkan kateter, di mana kemudian dikeluarkan radiofrekuensi untuk memanaskan daerah tersebut sehingga saraf-saraf simpatis di daerah tersebut, yaitu di arteri renalis, pembuluh darah ginjal tersebut menjadi lemah sehingga tekanan darah kemudian secara gradual akan berangsur lebih turun dan pembuluh darah pasien menjadi lebih terkontrol. Terus nanti tentu saja berikutnya adalah mungkin akan ada pertanyaan ini pasien-pasien apa yang diindikasikan gitu ya. Dan indikasi utamanya tentu saja pada pasien-pasien dengan hipertensi yang resisten, yang sudah dengan beberapa macam obat, namun tekanan darahnya masih tinggi-tinggi terus, tidak terkontrol, tidak mencapai target. Sedangkan kita tahu bahwa orang-orang dengan hipertensi
yang tidak terkontrol, maka akan menimbulkan masalah ke organ-organ yang lain. Dia akan menimbulkan risiko terjadinya stroke, menimbulkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner, risiko kematiannya menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga tentu saja kalau kita dapatkan ada pasien dengan hipertensi yang tidak tersulit terkontrol meski dengan obat, tentu saja dia menjadi berisiko hal-hal tersebut, sehingga kita harus bisa mengatasinya. Nah, salah satu optionnya adalah dengan renal denervasi. Oke, jadi kandidat untuk dilakukan renal denervasi adalah kalau pasien hipertensi yang resisten, ya? Ya, itu indikasi utamanya. Kemudian saat ini ya memang dari guideline ya bisa juga dikembangkan untuk pasien-pasien di mana ada masalah dengan obat, misalkan dia bila diberikan obat terjadi komplikasi-komplikasi yang kemudian timbul efek samping sehingga kemudian dicari obat yang lain tidak ada yang tepat. Nah, itu bisa menjadi option juga. Yang lain adalah pasiennya ada masalah dengan kepatuhan, kesulitan Males dalam hal minum obat untuk minum obat, karena hipertensi ini kan penyakit yang ada pengaruh genetik juga, kemudian usia juga mempengaruhi, ya, di mana terjadi faktor kekakuan dari pembuluh darah, ya, dan seiring dengan usia itu juga menjadi makin tinggi, ya, dan akhirnya dan kita tahu bahwa dengan tingginya itu akan menyebabkan risiko-risiko yang tadi saya sudah jelaskan, sehingga kita harus turunkan untuk menurunkan risiko tersebut. Nah, namun ada beberapa orang yang sulit sekali untuk membuat kepatuhan. Nah, itu bisa menjadi option juga, itu bisa dilakukan, namun tentu saja harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ya, bahwa di guideline itu disarankan ini perlu pendekatan tim, ya, untuk menentukan bahwa ini memang sudah terindikasi untuk dilakukan renal denervasi. Saya mulai dulu dari pasien yang hipertensi yang resisten. Ini cerita, misalnya katakanlah teman-teman ini merasa kok tensinya udah minum obat terus-terusan nggak bisa turun-turun, apakah dia termasuk kandidat untuk dilakukan tindakan renal denervasi? Tapi itu sebatas apa? Sebatas yang pertama, sudah berapa macam obat yang diminum yang menentukan bahwa saya ini ternyata hipertensinya resisten. Kemudian juga tensi berapa, nggak tercapai sampai tensi berapa, itu yang menunjukkan bahwa saya ini sudah indikasi saya hipertensi resisten dan sudah mungkin jadi calon untuk renal denervasi. Jadi pertama kita harus menentukan, pertama ketika seseorang didiagnosa hipertensi, sebenarnya harus ditentukan benar, ya, apakah ini benar hipertensi apa tidak, ya. Kemudian menentukan hipertensi juga ada beberapa sih, ada panduannya, ya. Jadi mulai dari kita harus menentukan bahwa jangan sampai ini adalah white coat hypertension. Jadi white coat hypertension. Ya, jadi ketika dia ketemu dokternya, dokter, ya. Dia tegang, tekanan darahnya tinggi. Jadi dokter harus memastikan itu juga, ya. Jadi ada istilahnya sekarang office blood pressure, ada ambulatory blood pressure. Makanya kemudian untuk mencegah adanya white coat hypertension itu, yaitu di mana ketika dia ketemu dokter ini, biasanya dokter kemudian akan melakukan ambulatory blood pressure monitoring. Jadi dia dipasang alat monitor tekanan darah selama 24 jam, sehingga bisa tahu bahwa dalam keseharian dia di rumah itu tekanan darahnya sebenarnya berapa, di pagi hari berapa, siang berapa, malam hari berapa, saat sedang tidur berapa. Nah, itu yang lebih ideal. Di situ. Nah, idealnya tekanan darah di ambulatory blood pressure itu adalah di bawah 135/85. 135/85. Sedangkan pada office blood pressure pada saat dia ketemu di rumah sakit memang 140/90 di bawah itu. Nah, jadi itu mengenai kriteria hipertensinya. Kemudian ketika seseorang didiagnosa sebagai hipertensi, maka yang harus dilakukan adalah dipastikan ini hipertensi primer atau sekunder. Ya. Jadi hipertensi primer itu yang tadi saya sebutkan, ini ada faktor genetik, usia, segala macam. Nah, sedangkan hipertensi sekunder adalah karena faktor-faktor kelainan-kelainan tertentu, ya, dari hormonnya, penyakit-penyakit lain yang menyebabkan
Tensinya naik. menyebabkan hipertensi. Nah, Oke. kembali ke hipertensi resisten. Nah, itu harus dipastikan kalau itu adalah hipertensi sekunder, maka yang harus diterapi adalah penyebab Penyebabnya. primernya. Oke. Penyebab ininya. Jadi ketika seseorang dengan dikasih obat kok nggak ini, maka harus dipastikan jangan-jangan ini hipertensi sekunder. Ya, maka cari. Kalau memang ternyata benar ini bukan hipertensi sekunder, ini benar-benar murni hipertensi primer, maka renal denervasi bisa menjadi option. Tapi sebelum itu tentu saja manajemen hipertensi itu harus ada step-stepnya. Apa itu manajemen hipertensi? Manajemen hipertensi, tepatnya hipertensi primer, yang pertama adalah lifestyle modification. Modifikasi Gaya hidup. Bagaimana modifikasi gaya hidup? Adalah dengan cara ada beberapa macam modifikasi untuk bisa menurunkan tekanan darah, mulai dari menurunkan berat badan, mulai dari kemudian berolahraga teratur, kemudian dietnya itu harus kurangi konsumsi garam. Ada dianjurkan untuk DASH diet. DASH diet itu diet untuk orang-orang dengan hipertensi, di mana banyak makan sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan mengurangi konsumsi garam, ya. Dan diet seperti Mediterranean diet juga itu dianjurkan untuk orang-orang dengan hipertensi, ya. Dan kemudian ada istilah mengurangi sedentary lifestyle, gaya hidup kurang gerak, duduk terus. Jadi duduk terus menerus, ya, tanpa aktivitas itu harus dikurangi. Jadi sebisa mungkin jangan lebih dari setengah jam duduk terus menerus. Jadi harus ada aktivitas itu, ya. Kemudian dalam keseharian kita juga harus lebih aktif. Jadi usahakan misalkan naik turun tangga 1-2 lantai, yaitu jalan kaki dengan berjalan, nggak pakai lift di atas 2 lantai. Mungkin mau naik lift silahkan. Nah, itu seperti itu kurang lebih modifikasi gaya hidup. Setelah itu kalau dengan modifikasi gaya hidup tidak tercapai, baru dokter akan memberikan obat-obatan. Nah, sedangkan obat-obatan itu kan ada macam-macam. Nah, bagaimana obat-obatan yang ideal untuk diberikan pada pasien-pasien dengan hipertensi? Biasanya dokter akan melihat namanya compelling indication. Compelling indication adalah indikasi-indikasi penyerta, faktor-faktor penyerta yang menyertai hipertensinya. Apakah ini hipertensi pada usia muda, atau ini hipertensi pada orang dengan diabetes, ini hipertensi pada orang dengan pasca serangan jantung, atau ini hipertensi dengan sudah ada penebalan di otot jantungnya. Nah, itu ada kelas-kelas obat tertentu yang ideal untuk pasien-pasien dengan komorbiditas atau indikasi-indikasi penyerta yang ada tersebut. Nah, di situ nanti dilihat. Nah, makanya ketika itu sudah dilalui, tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui, namun tekanan darahnya masih tinggi, nah, baru kemudian kita bisa analisa, oh ini memang sudah indikasi bahwa untuk bisa dilakukan renal denervasi pada orang ini yang memang sudah kita sebut sebagai hipertensi resisten. Oke, saya ulang sedikit. Berarti kalau sudah pola hidupnya diperbaiki, kemudian sudah minum obat, mungkin Dr. Faris bisa sebut kasih gambaran berapa macam obat maksimalnya sebelum kita putuskan bahwa ini sudah waktunya kita renal denervasi. Ada 4 atau 5 atau? Jadi kalau dari anjuran guideline sih, yang saat ini 2 atau 3 obat atau lebih itu sudah bisa diindikasikan untuk bisa dilakukan renal denervasi, sambil kita melihat faktor-faktor yang menyertainya. Kita melihat bahwa ini risiko tinggi kalau tensinya dibiarkan terus-menerus atau akan merusak makanya target nanti organnya. ada approaching tim yang holistik untuk menilai bahwa ini memang sudah terindikasi gitu. Jadi tidak bisa melulu lihat dari oh ini jumlah obatnya sudah banyak, tapi ya di atas 3 atau lebih, maka ini sudah terindikasi sih. Sudah di atas 3 dan tensinya kalau di rumah masih terus di atas 140/90. 135/85 tadi kalau di rumah ya. Kalau di dokter 140/90 nggak tercapai juga. Daripada nanti rusak organ-organnya, kita sarankan denervasi ya, renal denervation.
Nah, mungkin digambarkan sedikit prosedurnya kira-kira. Mungkin teman-teman pengen tahu sebetulnya apa yang dilakukan waktu melakukan renal denervation itu. Prinsipnya seperti kateterisasi jantung pada umumnya ya. Jadi Ya. kateterisasi jantung kan kita memasukkan suatu alat tabung cup ya, kateter yang bentuknya seperti tabung panjang, Selang, kecil ya, selang diameternya kurang lebih 2 mili masuk ke dalam pembuluh darah Paha di ya? paha. Oke. Nah, kemudian diarahkan menuju ke ginjal. Ya, Oke. jadi mungkin orang bertanya-tanya, waduh dimasukin sesuatu dari paha masuk ke ginjal, masukin ke perut, apa nggak sakit tuh? Nah, jadi pembuluh darah kita itu tidak ada sarafnya. Jadi yang banyak sarafnya terutama di kulit. Jadi sakitnya itu terutama saat nebus kulit. Sehingga sebenarnya proses itu bisa dilakukan dengan suntik lokal saja, bius lokal untuk mencegah sakit ketika nembus kulit. Yeah. Jadi nembus kulit masuk ke dalam pembuluh darah. Ketika sudah masuk pembuluh darah, kateter itu didorong lewati pembuluh darah, dia nggak menimbulkan rasa sakit. Iya, iya. Nah, didorong, diarahkan ke pembuluh darah ginjal di organ Kiri perut dan kita, kanan atau kiri dan kanan, kiri dan kita kanan. arahkan. Kemudian dia akan membentuk spiral. Ujungnya. Ya, Ya. ujungnya menempel di pembuluh darah ginjal. Kemudian dia terhubung dengan alat generator radiofrekuensinya. Kemudian dinyalakan, radiofrekuensinya sekitar 60 Hz, kurang lebih Itu menimbulkan panas ya? panas, sehingga akan memanaskan jaringan lemak di sekitar pembuluh darah tersebut, di mana di dalam jaringan lemak tersebut ada akson-akson saraf dari simpatis tersebut, sehingga akson-akson tersebut menjadi putus. Nah, sehingga impuls-impuls simpatik yang kemudian berperan menyebabkan tekanan darah menjadi naik, menjadi hilang, tidak timbul lagi, sehingga tekanan darah menjadi turun, lebih terkontrol. Gitu. Seberapa banyak saraf simpatis itu harus kita bakar supaya memastikan bahwa Jadi tensinya turun? kita tidak bisa melihat secara langsung saraf simpatisnya. Namun ada panduan yang bahwa saraf simpatis itu paling banyak lokasinya di sini, di sini, di sini, yaitu di sekitar percabangan. Jadi di arteri renalis, di sekitar percabangannya. Jadi di situ target-targetnya. Arteri renalis itu pembuluh darah ginjal ya? Oke. Di daerah-daerah tersebut paling banyak kita lakukan denervasinya, dan juga ada juga kalau misalkan nanti ada aksesoris arteri renalis, jadi ada pembuluh darah tambahan juga di situ banyak dibakar juga banyak saraf-saraf simpatisnya itu juga dibakar juga. Dibakar ya, istilah medisnya diablasi ya. Nah, tadi kembali ke tadi saya menyebutkan tentang anestesi lokal, bius lokal. Sebenarnya saat prosedurnya memasukkan segala macam, sakitnya hanya saat lewat kulit. Nah, namun pada saat proses renal denervasinya itu dibakar itu, nah itu seringkali menimbulkan rasa sakit panas di sekitar perut. Di daerah situ, di daerah ginjalnya. Kita memberikan sedasi atau tidur ya, supaya tidur pasiennya tenang. Sehingga tidak, dan analgetik untuk mengurangi sakitnya, gitu, sehingga dia tidak berasa. Gitu. Biasanya rata-rata berapa lama itu tindakannya kalau semua berjalan dengan lancar? Antara 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Oke. Apakah ada batasan umur berapa? Mungkin kalau umur segini masih kemudaan, atau umur segini udah ketuaan begitu? Enggak sih, kita nggak melihat itu ya. Kita melihat dari indikasi bahwa kalau misalkan dia muda tapi kita lihat tensinya udah terlalu tinggi, dan kita melihat sudah sampai menyebabkan ada penebalan di otot jantungnya, wah ini kalau dibiarkan akan timbul masalah, terus tekanan darahnya tinggi-tinggi terus, itu juga sudah bisa kita lakukan. Usianya sudah lanjut ya misalkan, namun kita melihat dia masih aktif, dan kemudian kita lihat tensinya juga ini akan membahayakan, dia berisiko nanti di kemudian hari menjadi stroke karena hipertensinya, itu juga bisa dilakukan. Yang menjadi concern, yang masih menjadi batasan dari guideline yang dianjurkan adalah GFR-nya di atas 40. Fungsi ginjalnya itu, fungsi bersihan, fungsi filtrasi ginjalnya masih cukup baik ya. Misalkan ada penurunannya masih moderate, jadi harus GFR-nya di atas 40. Di atas 40. GFR itu laju filtrasi glomerulus, artinya kemampuan memproduksi urinnya masih 40 cc per kilogram per menit begitu ya. Jadi kalau sudah di bawah itu nggak boleh?
Ada beberapa penelitian, jadi istilahnya kita masih off label ya, jadi secara indikasi yang yang dianjurkan sebenarnya belum di approve, namun beberapa dokter sudah melakukannya secara off label ya, dalam arti ya kemudian dia memaparkan hasilnya menunjukkan bahwa pada yang GFR di bawah 40 masih bisa dan hasilnya cukup baik juga, di mana itu penelitian tersebut rata-rata GFR-nya sekitar 30 itu masih ada hasil yang signifikan juga. Oke. Baik, kembali ke ginjal tadi ya. Kalau kan yang dibakar itu pembuluh darah ginjal. Pertanyaannya, mungkin teman-teman juga mau nanya, kenapa yang di ginjal? Kenapa bukan milih organ lain? Apa alasannya ginjal yang jadi karena ada korban? saraf-saraf simpatik tersebut banyak terkumpul di ginjal dan dia menjadi semacam jalur komunikasi ya, di mana di situ mengaktifkan sistem-sistem lain yang mempengaruhi keseimbangan tekanan darah juga. Dari situ dia mengaktifkan sistem renin-angiotensin, aldosteron sistem ya. Dan saraf simpatik itu lokasinya secara anatomis banyak di ginjal, walaupun saraf-saraf simpatik juga ada di organ-organ lain, namun di situ cukup banyak ya, hampir 20-30% dari secara keseluruhan ya. Jadi artinya memang kita tidak mentargetkan untuk membuat tensinya turun secara drop, tapi membantu menurunkan tekanan darah, bukan membuat drop secara tinggi. Makanya renal denervasi jarang saya belum melihat ada laporan yang menunjukkan bahwa tekanan darahnya jadi drop terlalu rendah. Darah itu rendah, tensinya rendah. Iya, jadi memang di situ cukup banyak saraf-saraf simpatis tersebut, dan saraf simpatis itu ada afren, efren ya, di mana dia menangkap sinyal-sinyal untuk mensensing tekanan darah, kemudian kirim ke otak ya. Nah, kemudian dia juga mengaktifkan sistem RA sistem itu. Nah, jadi itu alasannya kenapa yang dilakukan di ginjal. Nah, setelah pasien dilakukan renal denervasi, berapa lama tuh respon tensinya mulai turun kelihatan? Ya, jadi sebenarnya tidak ditargetkan untuk bahwa terus langsung tekanan darahnya turun secara drastis dalam saat sedang prosedur, dan itu juga nggak menjadi patokan keberhasilannya ya. Jadi patokan keberhasilannya adalah dilihat dari sebanyak mungkin kita bisa melakukan pada lokasi-lokasi yang tadi dianjurkan untuk dilakukan renal denervasi. Kemudian efek itu kemudian akan gradual ya, dan bertahap dan akan mulai terlihat setelah awal kemudian sebulan pertama dibandingkan 3 bulan kemudian itu akan terlihat bahwa penurunannya gradual akan lebih baik lagi. Kemudian setelah 6 bulan akan lebih baik lagi, dan follow up-nya itu sampai 3 tahun terus makin baik penurunan tekanan darahnya. Masih berjalan terus. Jadi sampai 3. Jadi makanya dibilang durabilitasnya cukup baik, artinya durable, masih terus menerus baik. Nah, mungkin jadi akhirnya ada pertanyaan, ini bukannya saraf-saraf itu reversible, bisa balik lagi normal lagi, kayak orang stroke kan dilatih kemudian dia akan kembali perbaikan ya. Nah, memang agak beda bahwa saraf-saraf simpatis yang ada di saraf itu dia tidak mempunyai mielin, di mana saraf-saraf yang bermielin itu yang kemungkinan reversibilitasnya itu baik, bisa balik lagi. Ya, bisa balik lagi. Sedangkan yang non mielin ini ketika aksonnya sudah putus, maka dia putusnya permanen. Rusak selama-lamanya. Terlihat dari pemeriksaan histopatologisnya itu terlihat bahwa kerusakannya di follow up sampai 3 bulan menetap, nggak nyambung lagi gitu. Jadi memang sedikit beda saraf-saraf simpatis yang di ginjal ini dengan saraf yang lain di organ-organ tubuh kita.
gitu. Dan itu durabilitasnya, dan kemudian hasilnya juga cukup baik, dan safety-nya juga, keamanannya cukup baik. Sudah dilakukan penelitian bahwa tidak terjadi kerusakan ginjal akibat dari proses renal denervasi. Kemudian pembuluh darah ginjalnya juga tidak terjadi kerusakan, misalkan menjadi Jaringan parut ya? jaringan parut, terjadi Jadi mengecil. penyempitan, mengecil. Itu enggak. Pada awal saat dilakukan renal denervasi sempat ada spasme, ya, jadi Mengkerut kayak ya? vasokonstriksi, mengecil, tapi kemudian kita kasih Obat ya? NTG, obat untuk vasodilator, melebarkan pembuluh darah, dia kembali melebar lagi. Jadi kemudian beberapa penelitian yang mengevaluasi, melihat adanya komplikasi-komplikasi terhadap ginjalnya itu hampir bisa dibilang nihil, nol, mendekati nol. Kemudian komplikasi-komplikasi terhadap pembuluh darahnya juga nol gitu. Jadi safety-nya bagus, kemudian efikasinya bagus, kemudian durabilitasnya juga bagus, follow up. Kemudian ada penelitian-penelitian yang sudah cukup panjang, ya, yaitu dengan melihat dari, jadi renal denervasi ini sekarang berkembang adalah yang generasi kedua. Nah, yang generasi pertama ini udah ada 10 tahun yang lalu, ya. Yang generasi pertama di follow up sampai 10 tahun itu ada 3 penelitian, ya, di Australia, di Hamburg, dan ada satu lagi di negara yang saya lupa. Itu juga menunjukkan durabilitasnya sampai 10 tahun masih cukup baik. Oke. Dalam pengalaman Dokter Faris, itu kalau turun berapa tuh? Antara 10 sampai 20 mm air raksa sistolik. 10 sampai 20 mm air raksa. Kebanyakan kalau yang pasien Dokter Faris startnya dari tensi berapa tuh yang dia nggak mau? 150 sampai 160, dia dengan obat masih belum, dengan obat-obatan menjadi 150 sampai 160. Namun setelah dilakukan denervasi, jumlah obatnya berkurang, tekanan darahnya bisa terkontrol di bawah 140. Itu targetnya. Ada yang sampai lepas obat? Enggak, ada yang lepas obat satu, ya, tapi memang itu kendalanya memang karena dia memiliki angka kepatuhan yang jelek sekali, ya. Sebenarnya dengan obat itu dia cukup 1 atau 2 obat aja, namun dia susah untuk minum obat. Masalah compliance itu yang menyebabkan dia datang untuk dilakukan renal denervasi, dan akhirnya kita putuskan untuk melakukan renal denervasi. Namun saya juga menyarankan ini bukan menjadi suatu garansi benar, ya, karena anjurannya memang untuk mengurangi jumlah obat, bukan untuk menghapus tanpa obat sama sekali. Tapi ya alhamdulillah bisa berhasil, pasien tersebut bisa tanpa obat gitu. Namun sebelumnya kebutuhan obatnya nggak terlalu tinggi pada pasien tersebut. Sebetulnya tadi ini masalah yang kedua, ya, bukan hipertensi resisten, tapi kepatuhan obatnya nggak, dia malas minum obat, jadi daripada dia susah-susah minum obat, di renal denervasi. Ada yang balik lagi, tadinya udah turun, setelah setahun tensinya mulai cenderung naik lagi. Gitu. Ada satu yang seperti itu, kemudian dilakukan renal denervasi yang kedua. Diulang? Diulang, dan kemudian tapi sangat jarang, ya, dari yang dilakukan di luar negeri juga yang seperti itu ada, tapi sangat jarang, dan setelah yang kedua menjadi lebih baik lagi. Oke. Kalau mungkin Dr. Faris menganalisa yang satu itu kenapa gagalnya, kenapa ya? Maksudnya kok bukan gagal sebetulnya, berhasil, ya, tapi balik lagi begitu. Kemungkinan kalau saya analisa dari jumlah, jadi gini, saat kita melakukan renal denervasi kan, yaitu sebanyak mungkin kita harus bisa melakukan di cabang-cabangnya itu tersebut, ya. Dan secara teknik itu juga nggak gampang, ya. Jadi seringkali pembuluh darahnya, kelokannya, ya, susah kemudian cabang-cabangnya. Ya. Nah, setelah yang kedua itu saya bisa mencapai lebih banyak titik-titik untuk dilakukan renal denervasi. Kemungkinan itu menyebabkan keberhasilannya jadi lebih tinggi. Masalah teknis, ya, itunya. Baik. Mungkin teman-teman banyak yang nanya juga, ini kalau di masalah asuransi, masalah BPJS, ini gimana? Tindakan renal denervasi apa sudah di cover? BPJS
saat ini belum ya. karena ini adalah satu tindakan yang masih baru ya, jadi mungkin perlu waktu untuk bisa masuk dalam sistem BPJS penjaminan nasional ini. Gitu. Kalau asuransi sebagian sudah ya? Sebagian asuransi sudah. Masalah tadi Dr. Faris bilang sudah diakui di guideline, tapi ya kita juga baca bahwa ini bukan kelas 1. Nah, mungkin teman-teman saya cerita sedikit, kelas 1 itu artinya sederhananya sih semua pakar atau semua dokter yang melakukan semuanya setuju bahwa tindakan itu bermanfaat untuk dilakukan. Nah, kalau renal denervasi ini kelas 2 ya Dr. Faris ya? Nah, itu gimana menurut pendapat Dr. Faris? Kelas 2 itu ya benar. Jadi kelas 2 dengan level of evidence B ya. Jadi kelas 2 ini artinya bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pada kondisi-kondisi pasien Tapi tertentu. bisa berarti juga bahwa ada yang tidak setuju ya kalau kelas 2 itu? Bukan tidak setuju, artinya level of evidence-nya kemudian bisa dipertimbangkan, artinya anjurannya bisa dipertimbangkan, namun kemudian kembali ke level of evidence-nya. Level of evidence-nya dia yang paling bagus itu yang ya? A. Yang A itu terbukti dari satu penelitian yang besar ya, yang beberapa meta-analisis ya, kemudian yang besar yang sudah bagus, randomize ya secara statistik terkontrol ya. Sedangkan ini masih level of evidence-nya adalah yang B ya, itu udah ada beberapa penelitian yang mendukung, walaupun ada beberapa titik penelitian yang lain masih hasilnya belum memuaskan. Jadi kalau di seluruh dunia sekarang sudah berapa kasus renal denervation ini dilakukan? Kurang lebih. Setahu saya lebih dari 20.000 ya totalnya, secara persisnya mungkin kita nggak tahu ya, tapi lebih dari 20.000 prosedur sudah dilakukan di seluruh dunia. Oke, sudah banyak juga, tapi kalau kita bandingin sama pasang ring sih masih sedikit ya, karena pasang ring itu hari-hari udah sekian puluh tahun, udah puluhan juta. Oke, tapi berarti pengalaman di bidang ini sudah semakin bertambah ya. Baik teman-teman, kita sudah dengar banyak dari Dr. Faris tentang renal denervasi ini. Saya yakin teman-teman sudah mendapatkan gambaran yang cukup mendalam, cukup jelas tentang renal denervasi. Mungkin sebagai penutup, Dr. Faris bisa sampaikan beberapa hal yang penting tentang hipertensi dan renal denervasi ini. Ya, baik, terima kasih Dr. Yang. Jadi hipertensi ini memang penyakit yang kita tahu bahwa kita harus atasi dengan baik ya, dan ada step-step yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Kenapa kita harus mengatasinya? Karena kita penting untuk menjaga tekanan darah kita itu pada level yang optimal, yaitu di bawah 140/90 atau di bawah 135/85 itu kalau di rumah ya. Dengan tujuan untuk mencegah timbulnya komplikasi pada organ-organ tubuh kita, seperti di otak, di jantung, di ginjal, di pembuluh darah perifer ya. Dan kita bisa memulainya dengan modifikasi gaya hidup, sebenarnya cukup simpel. Dengan apa? Dengan kurangi konsumsi garam, dengan banyak makan makanan yang bersayur, buah ya, kemudian olahraga secara rutin, menjaga berat badan ya, dan kemudian kalau itu belum terkontrol maka kita bisa komunikasikan dengan dokter untuk mencari obat yang ideal, dan kalau itu belum tercapai juga masih ada pilihan option yang bisa kita lakukan untuk mengontrol tekanan darah kita sehingga kita bisa mencegah komplikasi terhadap organ tubuh kita, sehingga tetap kita sampai hari tua kita akan mendapatkan tubuh dan kita bisa menjaga kualitas hidup kita dengan kualitas yang baik, bisa berkumpul bersama keluarga semua dengan kondisi kualitas hidup yang baik. Baik, terima kasih Dr. Faris. Saya yakin teman-teman kita dapat banyak dari sesi kali ini.
Dan kalau teman-teman suka dengan konten edukasi seperti ini, silahkan subscribe channel Seputar Jantung dan juga di-share kepada teman dan keluarga yang lain. Dan kita masih akan berjumpa di video berikutnya. Dan saya nanti juga masih akan ditemani oleh Dr. Faris juga di video berikutnya, karena kita mau menggali cerita-cerita yang menarik dari kehidupan bagaimana Dr. Faris menjadi seorang dokter jantung. So stay tune di Seputar Jantung. Kita ketemu lagi di video berikutnya.